kita awali dengan doa. Saya minta satu orang untuk membawa kita menuju kita dalam doa. Teman-teman, Bapak Guru, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Bapa kami, di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk teman kita yang lain yang sudah memimpin kita dalam doa. Berikutnya saya akan mengecek kehadiran kita ya. Afgiano Ezekiel, Hari Pak. Agresio Monica Mandu, Antonius Kevin Gandur, Hari Pak. Agronius Bibar, Hari Pak. Atrisno Chandra Sugianto, Ada Pak. Basilius Mahar, Ada Pak. Benedictus Nangku, Hari Pak. Yasanti Teresi Wiranga, Ada Pak. Julianto Levran Sahadu, Ada Pak. Natalia Indri Habul, Ada Pak. November Ladaru, Ada Pak. Octavia Misal, ada Pak. Theodora Natasha Umum. Ada Pak. Baik, hadir semua ya. Oke, anak-anak, sebagai wujud sikap nasionalis kita menyanyikan lagu wajib dulu. Ya, semua, Bapak minta kita semua berdiri, kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Lagu Padamu Negeri. Ya, kepada yang bertugas, silakan. Padamu negeri. Tiga. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Ya, selesai, silakan duduk. Terima kasih pada yang sudah membuat lagu. Baik, anak-anak, seperti biasa, sebelum mulai kita mata pelajaran inti kita pada hari ini, Bapak akan menguji literasi kita dulu. Silakan membaca dengan saksama definisi berpikir komputasional. Ya, semua silakan baca. Berpikir komputasional ya, 1, 2, 3 mulai. Berpikir komputasional berarti seseorang memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer atau bahasa Indonesia. Lanjut. Berpikir. Berpikir komputasional juga dapat dengan mencari masalah dan solusi
ini gambar apa? Komputer. Gambar apa? Komputer. Gambar komputer. Jadi hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional. Kalau yang tadi itu anak-anak sekalian mengatakan ini komputer, kata komputasional ini berarti kita berpikir layaknya secara berpikir seperti komputer. Cara berpikir komputasional. Jadi anak-anak, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu kalian nanti diharapkan dapat menjelaskan pengertian apa itu komputasional, berpikir komputasional. Kemudian yang kedua, kalian nanti dapat menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional. Seperti apa langkah-langkahnya? Nanti Bapak akan menjelaskan. Nah, di situ ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Kemudian tujuan yang ketiga nanti kalian, anak-anak sekalian, dapat mengidentifikasikan permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis seperti yang dilakukan oleh komputer. Jadi dalam ilmu komputer, proses berpikir ini sebelum dimulai menuliskan coding atau pemrograman, jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan atau dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Itu dalam komputer. Berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa menggunakan komputer. Jadi berpikir komputasional ini bisa dilakukan tanpa menggunakan komputer atau tanpa menggunakan internet. Seperti kemarin kita pernah bahas tentang media-media yang ada di dalam HP itu tadi, ada YouTube, TikTok, dengan apa lagi yang sering kamu pakai itu? WA. Malah sebenarnya kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa kegiatan kita sehari-hari yang seperti kegiatan yang dilakukan komputer. Jadi intinya berpikir komputasional ini berpikir seperti komputer. Berpikir seperti apa? Komputer. Yang pertama itu dekomposisi, yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Memecah masalah-masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya, berangkat ke sekolah itu dibagi menjadi kegiatan apa saja yang kita lakukan sebelum berangkat ke sekolah. Yang pertama, bangun tidur, mandi, sarapan, itu elemen yang pertama. Ada dekomposisi, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Inilah masalah-masalah keseharian kita atau yang kita temui setiap hari. Kemudian ada elemen yang kedua, yaitu apa? Pengenalan pola. Pengenalan pola yang dimaksud adalah menemukan pola atau hal yang berulang dalam masalah. Contohnya, setiap pagi bangun, mandi, lalu sarapan. Itu pola pagi hari.
Itu adalah masalah yang kita temui atau pengenalan pola yang kita ulang-ulang dalam setiap hari. Bangun, mandi, sarapan. Tadi pagi kalian bangun, habis itu mandi, sarapan, Terus besok juga begitu. Datang sekolah itu pasti bangun pagi dulu, habis itu mandi, lalu sarapan. Itulah yang disebut dengan pengenalan pola. Menemukan pola yang berulang dalam masalah, ulang terus setiap hari. Oke, sampai sini sudah tangkap pengenalan pola. Yang ketiga, elemen berpikir komputasional itu yang ketiga itu abstraksi. Abstraksi itu mengabaikan hal yang tidak penting dan fokus pada hal yang penting. Ini masih contoh dalam situasi pagi hari, situasi berangkat ke sekolah. Contohnya, fokus pada sarapan. Sarapan ini penting atau tidak? Setiap pagi. Mana yang lebih penting, mandi atau sarapan? Sarapan. Mana yang lebih penting, langsung berangkat ke sekolah atau sarapan dulu? Sarapan. Sampai sini sudah paham? Dari bagian tadi dari elemen yang ketiga, yang pertama, kedua, dan tiga. Elemen yang pertama tadi yang deskomposisi itu yang bangun pagi, mandi, sarapan, langsung berangkat sekolah. Yang kedua tadi pengenalan pola atau hal yang berulang. Nah sekarang yang ketiga ini abstraksi, mengabaikan hal yang tidak penting. Mengabaikan maksudnya ambil yang penting saja. Yang tidak penting itu kita abaikan. Jadi di sini seperti kasus tadi, seperti masalah yang kita temui sepanjang hari, seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam elemen 1 dan elemen 2. Misalnya saat kita berangkat ke sekolah. Jadi hal yang paling penting di sini tadi sarapan pagi, sarapan. Sekarang yang keempat, yaitu coba sama-sama baca. Algoritma. Apa? Algoritma. Jadi algoritma ini, adik-adik sekalian, artinya menyusun langkah-langkah berurutan. Menyusun langkah-langkah berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya, masih masalah yang tadi. Jadi ada 4, di sini tadi ada 4 pola, 4 komponen dalam satu masalah. Masalah yang tadi masih tentang berangkat ke sekolah. Jadi ini menyusun langkah-langkah. Langkah-langkah sebelum ke sekolah itu ada apa? Pertama, bangun tidur. Kemudian Mandi. kemudian Sarapan. kemudian berangkat sekolah. Jadi tidak boleh terbalik. Tidak boleh terbalik. Menyusun langkah-langkah urutan itu tidak boleh. Tidak mungkin langsung mandi dulu atau sarapan dulu. Pertama pasti bangun dulu, bangun tidur. Habis itu mandi, sarapan, lalu berangkat ke sekolah. 4 komponen yang ada dalam berpikir komputasional. Elemen yang pertama tadi dekomposisi, yaitu memecah masalah-masalah besar menjadi masalah-masalah kecil. Kalau ini contohnya tentang berangkat ke sekolah, kira-kira ada masalah lain lagi? Coba kalian berpikir kira-kira ada masalah apa saja? Masalah atau kegiatan-kegiatan kita selain berangkat ke sekolah. Ada hal-hal apa lagi? Kalau di sekolah misalnya apa? Iya. Belajar. Belajar di sekolah ini tentu ada urutannya. Jam pertama itu mata pelajaran apa, jam keduanya apa, ketiga apa. Ada rosternya. Seperti itu. Jadi kalian di sini sudah paham maksudnya. Misalnya ada lagi, misalnya memecah masalah-masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Misalnya cara membuat mie. Siapa yang pernah buat mie? Mie rebus, mie membuat, ada yang buat dengan mie secara goreng yang buat kering, ada juga yang buat kuah. Di sini, kalau kita bandingkan dengan contoh yang ini, kalau ini tadi berangkat ke sekolah. Berangkat ke sekolah tadi dibagi menjadi bangun tidur,
mandi, sarapan, berpakaian, lalu berangkat ke sekolah. Sekarang kita mengambil contoh membuat mie. Kira-kira dibagi dalam menjadi bagian apa saja membuat mie? Apa yang mau kita siapkan? Air. Tempat. Air tentunya kita nyalakan kompor dulu, masukkan air ke panci. Ketika airnya sudah mendidih baru masukkan mie. Baru yang terakhir kita sajikan. Sajikan maksudnya kita makan. Jadi dari dalam. Oke. Sudah paham? Sudah. Pengenalan pola. Ini pengenalan pola. Menemukan pola atau hal yang berulang dalam masalah. Kalau ini masalahnya tadi ke kegiatan kita sehari-hari ke sekolah. Pola yang kita temukan setiap hari itu selalu apa? Selalu bangun pagi, mandi, lalu sarapan. Jadi itu yang kita buat setiap hari. Besok-besok tidak mungkin Glenn datang sekolah tidak sarapan. Jadi tidak mungkin. Itu bukan pengenalan pola. Pengenalan pola yang dimaksud adalah menemukan pola hal yang berulang dalam masalah. Ini contoh dalam matematika. Bagaimana kalau dalam matematika ya? Pola dalam matematika. Ketika saya menuliskan angka ini, ketika saya menuliskan angka ini, maka seterusnya ini angka berapa? 2, 4, 6. Maka di sini angka berapa? 8. Di sini 10. Di sini 14. Di sini 14. Ini contoh pengenalan pola dalam matematika. Bagaimana kalau pola itu kita bentuk atau kita contohkan dalam gambar? Misalnya atau dalam kode, salah satu kode gambar gitu. Misalnya ini gambar apa? Bulan. Ini gambar apa? Segi berapa? 3. Segitiga. Di sini bulat lagi. Maka di sini iya, segitiga lagi. Di sini dan seterusnya. Sampai sini sudah paham pengenalan pola? Kalau ini tadi dalam matematikanya ini bilangan apa namanya? Bilangan apa? Oke, kalau yang ini, maka di sini seterusnya angka berapa? 7. Di sini? Di sini? Sampai sini sudah paham ya? Itu elemen yang kedua, pengenalan pola. Kemudian elemen yang ketiga tadi tentang baca. Bisa kue? Abstraksi itu apa? Mengabaikan hal yang tidak penting dan fokus pada hal yang penting. Ya, mengabaikan hal yang tidak penting dan fokus pada hal yang penting saja. Oke, baik anak-anak. Sekarang sama tadi. Saya akan kasih sebuah masalah. Misalnya, bagaimana cara menemukan buku yang hilang di perpustakaan? Kita coba definisikan dalam bentuk pola dari 4 komponen yang tadi. 4 komponen tadi itu coba tulis. Yang pertama tadi ya ini pengenalan yang pertama, dekomposisi. Tentu yang pertama, tentukan dulu jenis bukunya.
hilang. Misalnya buku PJOK, buku gurunya hilang di perpustakaan. Saya suruh kalian cari. Yang jelas, kalau misalnya ada hilang buku di perpustakaan, yang pertama kalian cari tahu itu judul bukunya dulu. Ayo anak, buku, cari buku di perpustakaan. Buku apa Pak? Terus gurunya sekarang buku PJOK, buku guru atau buku siswa? Ya, buku guru. Setelah itu, hal yang berikutnya periksa tempat terakhir buku digunakan. Kira-kira cari tahu buku itu dipakai di mana terakhir kali. Disimpan di tempat mana terakhir kali? Apakah di meja guru Bapak guru PJOK-nya? Atau memang di perpustakaan? Atau di kelas? Di kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5 atau 6. Kemudian yang berikut cek rak. Rak itu tahu rak? Tempat menyimpan buku. Cek rak sesuai kategori buku. Seperti yang di perpustakaan yang di dalam kantor itu. Nah, di situ kan kalau dari atasnya buku PJOK, buku kan ada simpan. Misalnya ada 3, 4, 5 buku. Di atasnya sudah cukup kita lihat. Di atas kalau ada tulis buku PJOK, berarti otomatis ke bawahnya juga buku PJOK. Karena di rak itu diatur sesuai dengan judul bukunya. Tidak mungkin di atas yang buku PJOK, di bawahnya buku kita. Kemudian tanyakan ke teman atau yang tugas jaga perpustakaan. Itu pola dekomposisinya. Pola dekomposisi. Seperti yang tadi itu, pola dekomposisi kalau mau berangkat sekolah itu harus mandi, makan, baru berangkat. Kemudian pengenalan polanya, kita harus cari tahu buku biasanya diletakkan di rak sesuai dengan nomor. Karena buku hilang karena tertukar dengan buku lain. Siswa sering lupa mengembalikan buku ke tempat semula. Abstraksi, ini yang paling penting, mengabaikan hal yang tidak penting. Ambil yang penting saja. Jadi catat judul dan pengarang buku yang dicari. Dan seterusnya. Bisa mengikuti ini. Anak-anak, sekarang saya akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD kalian untuk mengerjakan tugas. Jadi kalian sudah dibagi dalam 3 kelompok, ya. Masih kelompok yang sama kan seperti kemarin-kemarin. Kelompok ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Kelompok 1-nya tadi ini, ya. Silakan balik, teman-teman. Kelompok 2 boleh mejanya diatur lagi, kalau duduknya sendiri kan, dan kelompok 3. Silakan kerja. Atur lagi tempat duduknya kalau memang kurang nyaman duduk. Nah, buat kita saja. Atur lagi, ulangan lagi. Nah, seperti mereka ini.
di LKPD 1 nomor 1. Jadi suruhannya, coba pecahkan masalah berikut dengan berpikir komputasional. Berpikir komputasional tadi ada berapa? Ada 4 ya. Di situ ada tulis gunakan dekomposisinya apa, pengenalan polanya apa, abstraksinya apa, algoritmanya apa. Dekomposisinya ini memecah masalah-masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Jadi soalnya tadi, inilah masalah yang kamu kerjakan dalam soal nomor 1 di LKPD ini. Masalah yang pertama adalah kamu ingin membuat teh hangat. Jadi membuat teh manis itu masalah yang pertama. Silakan dekomposisinya apa-apa saja membuat teh manis. Silakan tulis. Jawabannya langsung di bawah di sini. Di sini dan halaman belakang ini ada banyak. Boleh tulis di sini. Sebentar, jangan lupa tulis nama kelompok di sini bagian atas. Masalah yang tadi untuk bagian dekomposisinya sudah. Sekarang kita masuk di pengenalan pola. Bagaimana pengenalan pola dalam LKPD nomor 1 ini? Masalah yang kamu temui adalah ingin membuat teh manis hangat di rumah. Perhatikan bagian B, dia tanya, apa pola yang kamu temukan jika dibandingkan dengan membuat kopi? Glenn, perhati bagian B, LKPD itu, dia tanya, apa pola yang bisa kamu temukan jika dibandingkan dengan membuat kopi? Kira-kira apa pola? Hal yang berulang, yang sama jika membandingkan dengan membuat kopi. Kira-kira apa hal yang sama dalam membuat teh dan kopi? Atau menemukan pola hal yang berulang? Pola hal yang berulang dalam membuat kopi dan teh. Yo. Contoh abstraksi. Sabar dulu. Teman-teman yang lain sudah, ada yang sekalian sudah bagian D pengenalan pola yang sudah jawab. Yang belum, kelompok 1. Sabar dulu, tunggu kelompok 1 selesai. Nomor 1 bagian pengenalan pola yang sudah. Sekarang kita masuk di yang ketiga tentang abstraksi. Seperti yang di sini, yang dicontohkan di sini tadi abstraksinya itu mengabaikan hal yang tidak penting dan fokus pada hal yang penting. Oke, sekarang coba kalian perhatikan bagian C nomor 1. Di situ sebutkan hal penting atau abstraksi yang perlu diperhatikan. Kira-kira apa hal yang paling penting? Masalah yang tadi apa? Nomor 1, masalahnya apa tadi? Masalah yang kamu hadapi nomor 1 tadi apa? Membuat teh manis hangat di rumah. Membuat teh manis hangat di rumah. Kira-kira abstraksinya
hal yang paling penting, abaikan yang tidak penting. Tulis di situ. Satu saja, satu atau dua boleh. Apa yang paling penting? Buat yang manis. Silakan diskusi. Baik, sepertinya kalian sudah paham ya dari 4 pola yang kita. Oke, dari 4 elemen tadi. Ada dekomposisi, ada pengenalan pola, yang kedua abstraksi, dan yang terakhir algoritma. Ya, luar biasa. Ya, sekarang bagian D. Di situ disuruh buatlah algoritma atau langkah-langkah membuat teh manis Anda. Langkah-langkah apa saja? Ingat, kalau disuruh buat langkah-langkah tidak boleh tertukar. Misalnya tadi masalah algoritmanya ini, algoritma ini contohnya tadi ke sekolah. Langkah-langkahnya itu bangun tidur, mandi, sarapan, berangkat sekolah. Langkah-langkahnya begitu. Tidak boleh begini. Berangkat sekolah dulu baru bangun tidur, atau mandi dulu baru bersih. Sudah paham ya langkah-langkahnya? Silakan. Ya, 2 kelompok sudah, tinggal 1 kelompok lagi. Ayo. 5 menit lagi. Cepat selesaikan. Oke, sekarang sudah semua. Oke, kepada kelompok berapa dulu? Kelompok 2 silakan maju presentasikan hasilnya. Ini untuk nomor 1 ya. Oke ya, nomor 1 masalah yang harus dipecahkan adalah membuat teh manis hangat di rumah. Oke, dekomposisinya apa? Gelas, sendok, gula, daun teh, air panas, diputar lalu dihidangkan. Oke, lanjut. Pola. Gelas, sendok, gula, kuning, air panas, diputar lalu dihidangkan. Oke, abstraksinya Air panas. air panas. Oke, ya abstraksi itu kan hal yang paling penting. Oke, algoritma atau langkah-langkahnya. Gelas, sendok, gula, daun teh, air panas, diputar lalu dihidangkan. Oke, ya. Sudah tes ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang berikut kelompok 3. Teman-teman telah menuliskan kelompok kami dari sisi 3. Teman-teman coba perhatikan. 1. Abstraksinya Hal penting dalam membuat teh bukan gula dan air. ya. Algoritma Menentukan teh, siapkan gelas, masukkan gula ke dalam gelas, lalu masukkan air, lalu aduk teh, siap disajikan. ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Baik, ada. Sekarang perhatikan di sini.
Luar biasa, kalian sudah mengerjakan tentang PD. Yes. Oke, baik. Sekarang kita akan merefleksikan hasil kerja kelompok kalian. Yang pertama, coba lihat di soal. Perhatikan di soal, semua. Di situ masalah yang kamu ingin pecahkan, masalah yang kita kerja, yang kita ingin pecahkan adalah membuat teh manis warna biru. Yang pertama itu gunakan dekomposisi untuk memecah masalah tersebut. Membuat teh manis. Apa-apa saja dekomposisi dalam teh manis? Air, gelas, Sebut saja begini. Air, gelas, gula, sendok, daun teh. Oke. Kemudian pola. Di sini polanya itu sama-sama membutuhkan air panas. Air panas, wadah atau gelas, dan gula. Itu polanya. Polanya ini kan dia tanya, apa pola yang kamu temukan jika dibandingkan dengan membuat kopi? Pola yang kamu temukan membuat teh dan membuat kopi. Pola yang kita temukan adalah sama-sama membutuhkan air panas, membutuhkan gelas, dan tambahan gula. Kemudian abstraksi. Hal yang penting adalah air panas. Air panas, teh, gula. Jadi detail yang tidak penting adalah warna gelas atau sendok yang digunakan. Jadi yang penting adalah air panas dan gula. Terus algoritma, langkah-langkahnya. Siapkan gelas dan sendok pertama. Kedua, masukkan teh serut ke dalam gelas. Tuangkan air panas. Masukkan gula sesuai selera. Aduk hingga rata. Teh siap diminum. Begitu. Sini sudah paham? Jadi ini adalah ringkasan dari 4 komponen berpikir komputasional tadi. Jadi dekomposisi adalah memecah masalah. Pengenalan pola itu menemukan pola. Abstraksi adalah fokus pada hal yang penting. Algoritma menyusun langkah-langkah solusi. Baik, ini pesannya adalah lihat, baca. Dengan berpikir seperti komputer, kita bisa menyelesaikan masalah dengan mudah, rapi, dan cepat. Baik, anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang mata pelajaran yang sama, tentang berpikir komputasional, coding, dan kecerdasan artifisial. Seperti biasa, sebelum kita pamit, sebelum kita pulang, kita berdoa.